Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang membuat saya jadi terkejut sekaligus tersenyum di hari ini, tahu nggak apa? Pertama, terima kasih nih kepada kamu sebagai penonton saya yang setia nonton video ini ya. Entah kenapa kayaknya tangan kamu sudah terbiasa sekarang untuk berdoa dengan hal yang positif di komentar. Nah itu luar biasa loh. Jadi saya ucapkan terima kasih dulu karena kamu sudah memberikan energi positif buat siapapun yang membaca komentar kamu selama ini. Karena doa-doa kamu yang positif itu loh, itu juga ada impact atau efeknya buat kita yang baca. Nah sekarang mau nggak kita awali lagi hidup kita di hari ini dengan menuliskan doa terindah di komentar buat siapapun yang membaca tulisan kamu. Tuliskan sederhana, saya doakan kamu semakin bahagia seperti halnya diriku. Amin. Kamu doakan mereka, kamu doakan diri. Wah, itu luar biasa banget loh rasanya. Coba deh kamu tulis dan kamu rasakan sendiri. Enak gak sih cuman sekedar nulis gitu doang? Silahkan. Nah, sambil kamu menuliskan doa terindah seperti biasanya, saya ingin membagikan lagi sebuah materi sederhana yang daging banget untuk kamu di hari ini. Ada kaitannya. Ada kaitannya dengan doa yang kamu tuliskan di komentar tadi. Gini teman-teman, jujur deh, pernah gak sih belakangan ini kita jadi orang baik nih, tapi maaf banget kebaikan kita kok justru dimanfaatkan sama orang lain? Saya ulangi pertanyaan saya, pernah gak belakangan ini kamu sebagai sahabat saya di Pagar Kehidupan jadi orang baik, bagus, tapi entah kenapa kok kebaikan kamu tuh selalu aja dimanfaatin sama orang lain sampai akhirnya, maaf, kamu sendiri jadi orang yang kayaknya sia-sia menjadi orang yang sudah berbuat baik. Pernah atau tidak kamu mengalami itu? Jujur. Nah sekarang langsung aja deh saya jabarin kenapa diri kamu, maaf, bisa hampir sia-sia jadi orang baik. Tahu nggak jawabannya kenapa? Sekarang kamu lihat. Kamu lihat tulisan doa yang tadi saya suruh kamu tuliskan di komentar. Atau mungkin kamu lihat deh komentar. Iya, lihat komentar sekarang. Lihat tulisan doa-doa dari sahabat-sahabat kita di Pagar Kehidupan yang bagus-bagus itu. Kamu lihat tulisannya. Lihat baik-baik. Itu loh yang namanya berbuat baik yang benar. Itu dasarnya. Apa maksudnya mas? Lihat di situ. Saya suruh diri kamu sebagai sahabat saya mendoakan orang lain supaya mereka bahagia, betul? Tapi di satu sisi, saya juga menyuruh kamu untuk jangan lupa doakan juga dirimu supaya bahagia. Itu dia. Kita berbuat baik sama orang itu harus, teman-teman, wajib banget bahkan. Tapi jangan pernah lupa bahwa seseorang yang harus kita utamakan itu diri sendiri dulu. Bukan karena kita egois, tapi justru karena kita sangat cinta sama orang-orang di sekitar kita. Gak percaya? Lihat lagi tulisan tadi, lihat lagi komentar-komentar yang kamu baca. Di situ kamu cermati deh. Tulisannya gimana? Kurang lebih begini kan? Saya doakan kamu supaya jadi orang yang bahagia seperti halnya diriku. Sekarang kamu perhatikan kalimat itu. Kamu mendoakan orang lain supaya mereka bahagia. Berbuat baik gak? Halo? Berbuat baik? Berbuat baik. Tapi di satu sisi kamu pun juga berkata, kamu saya doakan bahagia seperti halnya diriku. Berarti kamu juga berdoa untuk diri sendiri supaya kamu bahagia. Itulah kebaikan yang sempurna. Kamu tidak ingin orang lain sengsara. Kamu tidak ingin orang lain lebih susah, lebih miskin darimu. Tapi kamu ingin orang lain bahagia, aku pun bahagia bersama mereka. Itu dia. Bahagia bersama, itu loh kunci kebaikan yang benar. Saya ulangi ya. Bahagia bersama, itu loh kunci kebaikan yang mendatangkan rezeki, bukan mendatangkan kesialan sebagai manusia baik. Nah sekarang coba kita renungkan benar-benar ya. Kita renungkan bareng-bareng secara benar-benar dalam. Kita ambil contoh apa nih? Percintaan dulu deh. Setiap orang pernah jatuh cinta ya, betul? Tapi sayangnya setiap orang namanya belajar, kisah cintanya gak selamanya bagus. Sekarang saya mau tanya sama kamu dong. Pikirin satu kisah percintaan yang maaf banget buruk kemarin dalam hidup kamu.
Atau jangan-jangan baru-baru ini nih. Pikirin deh, gak apa-apa. Nah sekarang coba kita pikirkan, bener gak kisah percintaan kita yang buruk kemarin atau yang baru-baru ini terjadi mungkin, itu kan penyebabnya ini. Kita pengen orang itu bahagia. Kita pengen orang itu menjadi orang yang selesai masalahnya. Atas nama cinta kamu berkata begitu, betul? Kamu berikan semuanya. Tapi sayangnya, dia tidak melakukan itu kepada kamu. Sayangnya, ibarat kata air susu dibalas sama air tuba, air racun. Apa yang terjadi? Kamu ngasih dia vitamin, kamu dibalikinnya racun sianida. Apa yang terjadi? Ya udah, secara batin kamu wafat. Betul gak? Itu yang salah. Coba saya mau tanya, dengan ilmu ini menurut kamu salahnya di mana? Kamu udah tahu dong salahnya di mana? Betul. Kamu pengen dia bahagia. Tapi kamu lupa bahwa kamu pun butuh bahagia. Yang harusnya kamu lakukan, kamu berbuat baik sama orang yang mengasihi kamu, setelah itu kamu lihat. Lihat apa? Perbuatan baik kamu dihargai gak nih? Dihargai gak? Enggak deh, gak usah dibalas dengan perbuatan yang setimpal, enggak. Dihargai atau tidak. Atau bahkan malah sebaliknya jangan-jangan. Dia melakukan hal yang membuat kamu sakit hati dan terzolimi seperti bukan manusia, dianggap barang kamu. Dan karena kamu belum tahu ilmu ini, betul kan yang kamu lakukan atas nama cinta, kamu tetap sama dia. Atas dasar apa? Cinta, sayang. Padahal kamu salah. Itu bukan cinta, itu bukan kebaikan, itu kebodohan. Akhirnya yang terjadi apa? Kamu dizolimi sama orang lain, padahal yang menzolimi bukan dia. Bukan mantan kamu, tapi diri kamu yang menzolimi dirimu sendiri pertama kali. Sadar nggak? Nah, sekarang itu baru contoh soal cinta aja udah ketampar banget nih. Karena saya yakin setiap orang pernah mengalami itu, terutama yang masih belajar soal cinta. Bagaimana soal rezeki, Mas? Bagaimana soal uang? Saya ini pengen jadi orang yang secara keuangan bagus. Saya pengen karir saya menjulang, hidup saya oke deh Mas, mapan. Ada nggak nasihat yang bisa dipetik dari materi daging di hari ini, Mas? Ini daging banget loh, Mas. Gini teman-teman, dengerin baik-baik, kamu resapi. Kalau kita bicara soal rezeki yang kaitannya sama uang, itu sama sebenarnya seperti kita membicarakan soal cinta tadi. Sama dasarnya. Begini teman-teman, kamu ini kan jadi orang bekerja keras, betul? Bener nggak? Pergi pagi pulang malam, atau mungkin kamu berdagang pagi, berbisnis pagi, buat konten pagi sampai malam. Apapun lah pekerjaan kamu yang menghasilkan uang, diri kamu bekerja dengan keras, betul gak? Nah sekarang resapi. Ketika kamu bekerja keras untuk mencari uang, ini penting ya. Kamu bekerja keras untuk mencari uang, tapi kamu mencari uang itu dengan cinta gak? Saya ulangi, kamu berkarir ini, mencari uang di hari ini atau kemarin tuh sama hari ini tadi, kamu pakai cinta gak? Cinta sama siapa Mas? Cinta sama pasangan? Cinta sama anak? Bukan. Cinta sama diri kamu sendiri. Teman-teman, ini loh, saya bilang apa? Kalau kita rezekinya mau bagus, sama seperti caranya kalau kita mau jodohnya mau bagus. Apa itu Mas? Cintai dulu dirimu sendiri, maka rezeki dan jodohmu akan membaik kok. Gimana cara mencintai diri? Sederhana. Kamu bahagia dulu sebelum kamu berpikir untuk membahagiakan orang lain. Saya ulangi, bahagiakan dulu dirimu teman-teman sebelum kamu berpikir untuk membahagiakan orang lain. Mas, sebentar Mas, saya mau tanya, bukankah itu egois Mas namanya? Kalau kita membahagiakan diri dulu nih, itu terkesan bagus sih Mas. Ya, benar, saya setuju. Tapi bukannya itu egois ya Mas? Karena kalau kita membahagiakan diri dulu, berarti maaf nih, kita mengutamakan semuanya buat diri kita dong. Bukankah itu egois Mas? Itu kan yang dilarang waktu kita belajar, kita gak boleh jadi orang egois. Betul gak Mas? Betul. Saya ulangi, betul kita tidak boleh jadi orang egois. Justru ketika kamu, dengerin, ketika kamu tidak memutuskan untuk membahagiakan dirimu dulu sebelum membahagiakan orang lain, maaf, disitulah kamu egois. Loh, Mas, sebentar Mas. Kok kebalik sih Mas? Saya memutuskan untuk ngebahagiain orang lain dulu. Betul. Tapi kok malah saya yang egois? Kok bisa Mas? Nih saya jabarin biar kamu sadar. Maaf ya kalau ketampar ya. Maaf banget, ini benar. Kamu membahagiakan orang lain dulu.
tapi kamu melupakan membahagiakan diri. Kamu bahagia nggak? Halo? Kamu bahagia kalau melakukan itu? Kamu utamakan kebahagiaan orang lain mulu, tapi kamu melupakan kebahagiaan dirimu. Bahagia tidak? Tidak. Kalau kamu tidak bahagia, apakah kamu pikir orang-orang yang mencintai dan menyayangi kamu itu bakal bahagia ngelihat kamu tidak bahagia? Oh, iya juga ya Mas ya. Lah iya toh, orang tuh kalau bener-bener sayang sama kita, cinta sama kita, mereka gak akan seneng lihat kita gak bahagia. Itu aja. Anak kita jangan dipikir seneng lihat bapak ibunya gak bahagia hanya atas nama uang demi mereka. Gak suka dia. Pasangan kita yang bener-bener tulus sayang sama kita, apalagi ngelihat kita berusaha mengejar dunia tapi lupa mengasihi diri sendiri dulu, jadinya gak happy. Pasangan kita sedih juga. Tapi begitu mereka ngasih nasihat sama kita, kita gak peduli. Aku kerja buat kalian, aku kerja buat kamu, aku kerja buat ini, buat itu. Akhirnya kamu tetap kerja, tidak peduli dengan dirimu sendiri, zolim dengan dirimu sendiri. Kamu tidak peduli ucapan orang-orang yang mengasihimu. Saya mau tanya, ketika mereka sedih akibat ketidakpedulian kamu dengan dirimu sendiri, kamu sadar gak di situ kamu egois? Sadar gak? Itu loh yang harusnya kamu sebagai sahabat saya perbaiki, teman-teman. Perbaiki diri kita, perbaiki diri kamu. Ingat pesan saya dalam kalimat yang saya suruh kamu tulis di komentar tadi tuh, kamu baca lagi deh. Coba kamu baca tulisan kamu sendiri atau baca deh tulisan teman-teman kita yang nulis di komentar tadi. Perhatikan. Di situ dia mendoakan orang lain bahagia tapi tidak lupa mendoakan dirinya sebahagia orang yang dia doakan. Nah itu kan kamu harusnya begitu sebagai sahabat saya. Carilah uang, tapi jangan kejar uang. Itu beda loh. Kalau kamu mengejar uang, diri kamu diperbudak uang, teman-teman. Diri kamu diinjak-injak, diri kamu dizolimi, tetap maju demi uang. Itu namanya menuhankan uang. Tapi kalau mencari uang, kamu bekerja di jalan yang halal, di jalan yang diridhoi Tuhan, di jalan yang berkah, di jalan apa itu? Di jalan yang mana kamu tidak menzolimi diri kamu sendiri hanya karena uang. Paham nggak sampai di sini? Jadi sekarang udah patokannya gini aja. Lakukan segala sesuatu awali dengan membahagiakan diri kamu dulu. Saya ulangi. Lakukan segala sesuatu dengan mengawali membahagiakan diri kamu dulu, diri kita dulu. Apapun caranya, berikan diri kamu hadiah. Bisa dengan cara kamu memuji diri kamu sendiri di cermin sebelum berangkat, dengerin Pagar Kehidupan dulu sebelum berangkat, minum kopi lah, minum teh dulu biar seger. Terus kamu lihat orang-orang yang kamu kasih perbuatan baik masih menghargai kamu gak? Kalau masih menghargai, lakukan, teruskan. Tapi kalau tidak, kamu cabut, kamu pergi, kamu berhenti. Itu kunci membahagiakan diri. Kamu tidak memberikan ruang sama mereka. Kamu tidak memberikan mereka kesempatan lagi mereka untuk menzolimi kamu. Itu bukti. Bukti bahwa kamu sayang sama diri kamu. Kamu cinta dengan diri kamu. Awali dari situ dulu deh. Percaya sama saya. Tuhan itu akan selalu berpihak kepada manusia yang menuhankan Tuhan. Bukan menuhankan uang, bukan menuhankan lawan jenis, bukan menuhankan bos, atasan, nasabah, klien. No, Tuhanku adalah Tuhan yang Maha Esa, titik. Kalau kita dizolimi, cabut. Jangan takut, Tuhan itu Maha Pemberi Rezeki. Itu aja. Itu yang selalu saya pegang dan itu yang saya gunakan untuk menolong banyak orang sampai akhirnya mereka sembuh, teman-teman. Dan ilmu yang kamu dengerin barusan ini emas sekali loh. Ini sudah saya gunakan untuk menolong banyak orang, sadar gak? Nah sekarang coba, kamu ngerasa ilmu ini emas, saya boleh minta tolong sama kamu? Klik jempol ke atasnya dong, tolong. Nah terima kasih ya, kamu sudah klik jempol ke atasnya, sudah mengorbankan 2 detiknya kamu untuk memberikan jempol ke atas. Tahu gak? Itu emas banget. Emas banget karena banyak orang yang sedikit lagi hidupnya putus asa karena kamu kasih jempol ke atas. Video ini ada di beranda mereka, kamu nolong mereka. Saya doakan kamu berkah dan bahagia ya. Amin. Terima kasih buat jempol ke atasnya loh, kamu hebat. Nah satu lagi, lihat diri kamu.
Kalau diri kamu butuh bantuan saya untuk curhat, bingung caranya gimana, bisa lihat di deskripsi. Kamu klik deskripsinya, kamu lihat, kamu sentuh. Bagian pendaftaran kamu sentuh, daftar aja dulu. Saya siap membantu kamu. Ingat, tidak boleh pura-pura tegar. Kalau memang butuh bantuan, saya siap menolong kamu sebagai sahabat ya. Dicoba. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.